Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifkia dengan nomor induk mahasiswa 200521100067. Saya dari kelas 1B Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih. Five, four, three, two, one, zero. Di tahun ini, negara kita sedang dilanda sebuah musibah. Tidak hanya di negara kita saja, melainkan negara di seluruh penjuru dunia juga ikut merasakannya. Sehingga aspek-aspek kehidupan kian berubah. Mulai dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, karena tema yang akan saya bahas kali ini adalah pendidikan daring di era pandemi, jadi saya akan sedikit bercerita dari sisi aspek pendidikan. Tentunya, penduduk di seluruh penjuru dunia ini tidak asing lagi bukan dengan yang namanya virus COVID-19. Mungkin pemerintah-pemerintah di seluruh dunia membuat kebijakan-kebijakan baru di dalam negaranya. Bahkan di negara kita saja, pemerintah menetapkan suatu kebijakan baru, yang mana kebijakan tersebut kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini. Sehingga dari tingkat pendidikan terendah taman kanak-kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi harus merasakan apa sih yang namanya pembelajaran daring itu. Kita sebagai mahasiswa sendiri tentunya kita bisa mendapatkan berbagai banyak hal. Entah itu hambatan, entah itu pengalaman, yang mana pengalaman-pengalaman tersebut tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Jaringan menjadi salah satu faktor utama yang menjadi hambatan bagi setiap mahasiswa. Tentunya tidak sedikit mahasiswa yang mengeluh akan hal itu. Namun dengan adanya kendala jaringan tersebut, kita menjadi termotivasi untuk terus mengoptimalkan jaringan agar kita bisa mengikuti perkuliahan daring ini dengan bagaimana mestinya. Pengalaman yang bisa kita dapatkan di sini, kita bisa merasakan pembelajaran dengan metode daring seperti ini. Karena di tahun-tahun sebelumnya, perkuliahan dilakukan secara luring atau tatap muka. Namun, setelah adanya pandemi saat ini, kegiatan belajar mengajar harus dialihkan dengan menggunakan metode daring, yang mana dosen ataupun guru menyampaikan materinya melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan ketika pembelajaran daring saat ini. Selain itu, kita hanya bisa melakukan interaksi dengan teman-teman sekelas kita di dalam lingkup jaringan. Pastinya mahasiswa baru pernah berpikir seperti ini nggak sih? Kapan ya perkuliahan ini bisa dilakukan secara tatap muka? Udah gak sabar nih pengen ketemu teman sekelas. Teman-teman, udah dulu ya cerita dari saya. Dari cerita saya di atas, dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu berdoa agar pandemi ini lekas berakhir dari muka bumi, supaya kehidupan bisa berjalan dengan normal lagi. Dan tentunya supaya kegiatan belajar mengajar ini bisa dialihkan kembali ke metode pembelajaran tatap muka. Pesan saya, tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah dalam menggapai masa depan yang cerah. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita bisa terjaga dari yang namanya virus COVID-19. Di
ini saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua yang telah menonton video saya. Cukup sekian dari saya, terima kasih.